Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadana syahrul mubarak alladzi unzila fihil qur'an hudal linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih mushola Baitur Rahim yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dalam kondisi iman dan Islam sehat walafiat pada kesempatan malam hari ini dapat meringankan langkah kaki kita menuju mushola yang kita cintai ini dalam rangka menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Meskipun masih dalam kondisi pandemi, tapi mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita untuk senantiasa taqarrub ilallah, meraih rahmatnya Allah, maghfirahnya, kemudian itkun minan nar. Kita bisa istiqomah menjadi hambanya Allah yang bertakwa dan keluar di bulan Ramadan sampai Syawal nanti kayaumi waladathu ummuh, seperti waktu kita dikeluarkan dari perut ibu kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dihormati Allah, dalam muqaddimah kitab tafsir fi Zilalil Quran, Said Qutb pernah menulis yang bunyinya begini kurang lebih Bapak Ibu, al hayatu fi Zilalil Quran ni'mah. Ni'matun la ya'rifuha illa man dzaqaha. Yang artinya kata beliau, hidup di bawah naungan Al-Qur'an adalah sebuah kenikmatan. Kenikmatan yang tidak akan pernah bisa dirasakan oleh orang yang memang pernah merasakan. Analoginya Bapak Ibu, kita yang gak hobi mancing gak akan bisa memahami apa enaknya, apa nikmatnya orang yang mancing itu Pak. Kita kadang sering melihat orang yang mancing itu Masya Allah berjam-jam lamanya. Padahal kita tahu salah satu hobi yang bikin pemiliknya gak bisa maju adalah mancing. Sepakat Pak ya? Betul Pak ya? Orang yang hobi mancing itu pasti nggak bisa maju gitu. Kalau maju, nyebur gitu. Orang yang nggak pernah makan buah durian Pak, susah kita jelaskan bagaimana rasanya. Maka orang yang jauh dari Al-Quran, nggak pernah hidup di bawah naungan Al-Quran, tidak pernah mau mendengarkannya, membacanya, apalagi kemudian mempelajari dan mengamalkan isinya sampai mendakwahkannya, maka dia tidak akan pernah merasakan nikmatnya. Bapak Ibu yang dihormati Allah, Ramadan ini syahrul Quran. Ramadan ini bulannya Quran. Tadi di muqaddimah saya baca surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihil Quran. Yang di dalamnya Allah menurunkan Al-Quran. Tapi Bapak Ibu yang dihormati Allah, memang dari sejak turunnya Al-Quran ini, orang-orang yang beriman tentunya melakukan tindakan-tindakan yang sangat bertentangan, bahkan kemudian mencoba mengingkarinya. Ya Bapak Ibu nanti bisa baca misalnya di Asbabun Nuzul dan di tafsiran surat 41 ayat yang ke-26. Ya bagaimana itu yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan Pak. Ya. Itu yang masih hidup pada waktu itu. Abu Janda belum ada pada saat itu Pak. Ya. Itu begitu menikmati mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibaca oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Padahal kita tahu mereka mengingkari. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah buatannya Muhammad. Al-Quran itu atau Muhammad itu disebut sebagai tukang sihir, penyair. Tapi dari segi isinya, ya, dari segi balaghahnya, seluruhnya Al-Quran itu mukjizat. Maka terbukti, ya, abu-abu ini kemudian ketika Rasulullah membaca Al-Quran, mereka diam-diam Pak. Diam-diam ngumpet-ngumpet itu mendengarkan dan menikmati. Menikmati Rasulullah baca Al-Quran sampai tiba-tiba akhirnya mereka amprok. Nah, what is the meaning of amprok ini Bu? Ya? Nah, kepergok lah mereka bertiga itu. Lo ngapain kamu di sini gitu kan? Ya,
Akhirnya mereka ngaku, ya memang Quran ini luar biasa. Quran ini bukan bikinan Muhammad. Kalau kita saja nih pembesar-pembesar Quraisy, kata mereka itu, kalau kita saja seperti ini, bagaimana nanti masyarakat Quraisy yang lain? Dan kalau itu sudah terjadi, maka kepemimpinan kota Mekah ini akan segera diambil oleh Muhammad. Maka diabadikanlah kemudian ucapan mereka itu di surat 41 ayat ke-26. Ketika Allah berfirman, wa qala alladzina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan berkatalah orang-orang kafir, la tasma'u li hadzal Qur'an. Jangan dengerin Al-Qur'an. Walghaw fihi, bikin manusia itu kemudian ya tidak tertarik atau berpaling dari mendengarkan Al-Quran. Walghaw, apa saja yang dijadikan untuk manusia lalai atau manusia tidak suka dengan Al-Quran. Jangankan belajar membacanya, jangankan kemudian mencoba mempelajari isi kandungannya, jangankan kemudian mengamalkannya, jangankan mendakwahkannya, mendengarkannya saja nggak mau, Pak. Kepanasan. La tasma'u li hadzal Quran walghaw fihi. Bikin keributan, bikin sesuatu yang menjadikan manusia berpaling dari Al-Quran. Dan kalau itu sudah terjadi, la'allakum taghlibun, supaya kita bisa menang. Maka Bapak Ibu, ini dijadikan rumus oleh orang-orang kafir Bapak Ibu. Untuk menjadikan kita umat Islam itu kalah, dijauhkanlah kita dari Al-Quran. Ya. Maka kemudian Allah abadikan pula di surat Furqan, surat nomor ke-25, ayat yang ke-30. Wa qala Rasul, dan berkatalah Rasul, ya Rabbi, wahai Rabbku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura, menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang tidak mereka pedulikan. Nah, Bapak Ibu, ya, saya tidak mau merujuk ke tafsir atau ke pendapat para ulama misalnya. Saya mau ngambil yang kontemporer saja. Ya, perkataannya Mama Dedeh, Bu. Kenal Mama Dedeh, Bu? Halo, Bu? Ya, biasa curhat ya, Bu ya. Cuma pindah stasiun aja sekarang ya. Kata Mama Dedeh, Pak, kondisi umat Islam Indonesia terhadap Al-Quran itu terbagi menjadi 5 kelompok. Ada berapa, Bu? Ada 5. Ingat-ingat ya, nanti UTS keluar ini. Saya senang kalau ngisi taklim ibu-ibu, Pak. Ibu-ibu itu kalau ngaji, Masya Allah, bawa Quran terjemah, bawa buku catatan, dicatat, Pak. Tapi prinsipnya ibu-ibu kalau ngaji itu kemarin nggak tahu, sekarang lupa, begitu, Pak. Ya, kemarin nggak tahu, sekarang lupa. Jadi materi diulang-ulang saja gitu, enak, Pak ya. Itu ibu-ibu, Pak, yang ngajinya bawa Quran terjemah, bawa buku, ibu-ibu, Pak. Kemarin nggak tahu, sekarang lupa. Apalagi bapak-bapak, gitu maksud saya. Ya, kata Mama Dedeh, Bu, ada 5 kelompok. Pertama, Muslim tapi nggak bisa baca Al-Quran. Ada nggak, Bu? Ada nggak, Pak? Ada atau banyak? Nah, kita cek aja. Jangan suruh baca Yasin, Pak. Bacanya surat 19. Surat apa itu, Pak? Surat Maryam. Kalau dari awal dia udah baca kahaya aso, udah selesai dah. Ya, ketahuan ini dulu TPA-nya nggak sampai di wisuda, Pak, gitu. Ya, baru Iqra 3, baru Iqra 4, udah nggak ngaji lagi. Jadi dia nggak kenal Fawatihus Suwar, dia nggak tahu huruf-huruf muqatta'ah, bagaimana cara bacanya. Kan yang membedakan generasi turutan, atau generasi turutan, Pak ya. Alif, ba, ta, sa, ya, metodenya Baghdadi, dengan generasi Iqra. Kalau generasi Iqra tuh nggak kenal huruf, dia langsung a, i, u, ba, bi, bu. Dia nggak tahu, Pak, alif fathah a, alif kasroh i, alif doma u, nggak kenal dia. Nah, itu bedanya. Ini yang pertama. Yang kedua, Muslim bisa baca Al-Quran tapi nggak rajin baca Al-Quran. Kalaupun baca, yang dibaca suratnya itu aja dan harinya juga cuma hari tertentu. Ada atau tidak, Bapak Ibu? Ada atau banyak? Hah? Ada atau banyak nih, Pak? Banyak ya ternyata. Yang ketiga, Muslim bisa baca Al-Quran, rajin baca Al-Quran, tapi nggak paham isinya. Ada nggak, Bapak Ibu? Ya, dia baca, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Dibaca tuh, Pak. Tapi karena nggak tahu isinya, ya sudah. Jual belinya goror, jual belinya nipu, ya. Makanya sering itu istri kita ribut, Pak, di pasar sama tukang jeruk. Gara-gara apa? Nipu. Waktu beli jeruk, dicobain manis. Giliran beli 20 kilo buat arisan sampai rumah
asam semua. Besoknya istri kita marah-marah ke tukang jeruk. Abang ini jualan, bohong aja. Katanya manis, nggak taunya saya beli 20 kilo, asam semua. Tukang jeruknya santai aja Pak, sambil bilang, ibu beli 20 kilo asam aja ribut. Saya 1 gerobak, kan gitu Pak. Karena itu baca tapi nggak ngerti isinya kan. Wala takulur riba, jangan makan harta riba. Ya, dia make bangke. Nah, tahu bangke Pak? Mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Bank keliling ya. Ya Bu, minjem 100.000, bayar. Nah begitu tuh, kadang habis buat bayar bunganya doang itu, Masya Allah. Ya. Yang cowok apa yang anak-anak muda kita, baca dia, wala taqrabu zina, jangan dekat-dekat zina, tapi malah pacaran misalnya. Ini modelnya. Yang keempat, Muslim, bisa baca Al-Quran, rajin baca Al-Quran, paham isinya, tapi nggak diamalin. Ada nggak Bapak Ibu? Ada nggak Bapak Ibu? Wah, ternyata hidup di akhir zaman ini berpegang terhadap Islam itu kata Nabi kakobidi ala jamroh, seperti menggenggam bara. Ada resikonya Pak. Dipegang panas tapi ketika dilepas terlepaslah ikatan Islam. Ya. Maka berapa banyak orang yang paham isinya, paham kandungan Al-Quran tapi dia tidak mengamalkan. Bahkan seringnya yang disebut dengan jarkoni gitu Pak ya. Mohon maaf ini kalau ada yang namanya Pak Haji Jarkoni ini. Ada jarkoni Pak? Ngajari tapi orang dilakoni. Nah gitu Pak. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita yang kelima. Amin. Muslim bisa baca Al-Quran. Rajin baca Al-Quran. Mudah-mudahan hafal Quran. Paham isinya kita amalkan. Dan kemudian kita dakwahkan. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi untuk bisa seperti itu. Ya tentunya kita harus kembali kepada Al-Quran. Dengan apa? Pertama dengan mulai gemar mendengarkannya. Karena Masya Allah Pak, kemujizatan Al-Quran itu. Ngedengerinnya aja, kita ngedengerin. Ya, belum tentu tahu artinya. Itu sudah mendapatkan rahmat. Fa'idha quri Al-Quran, fastami'u lahu ansitu, la'allakum turhamun. Kita dapat rahmat, ngedengerin doang. Masya Allah. Lalu mulai belajar membacanya. Ya, sekarang metodenya macam-macam ya Pak. Ada yang 5 kali datang langsung bisa baca. Ada yang 2 jam duduk langsung bisa baca. Tapi jangan diharapkan dari belum bisa sama sekali pakai metode cepat itu lalu selesai langsung baca Qur'annya udah kayak Syekh Misyari Rosyid, yang enggak juga gitu kan. Ya, ini menjadi muqaddimah, jadi pembukaannya. Ya, lalu kita mulai belajar tahsinnya, lalu sedikit demi sedikit kemudian memahami isi dan kandungannya, lalu juga sedikit demi sedikit kita coba amalkan Pak. Ya, karena kemudian dari jauhnya kita terhadap Al-Quran, maka melahirkan kaum muslimin itu ya menjadi 5 kelompok. Nah mudah-mudahan kita kelompok yang kelima lagi. Kelompok yang pertama, Muslim ya, tapi gagal paham terhadap Islamnya. Ada nggak Pak? Muslim gagal paham. Yang kedua, salah paham. Ya. Yang ketiga, nggak paham. Dan yang keempat, pemahamannya salah. Maka bersyukur kita kalau punya pemahaman yang benar terhadap din ini. Karena dari pemahaman yang salah ini melahirkan sikap. Apa sikapnya? Muslim tapi memusuhi Islam. Ada nggak Bapak Ibu? Ada atau banyak Pak? Nah, yang kedua, cuek, nggak peduli. Yang penting buat dia tidur nyenyak, makan enak, selesai. Dia nggak peduli bagaimana saudara-saudaranya di Palestina, di Al-Quds hari ini yang mencoba mempertahankan kiblat umat Islam misalnya. Dia nggak peduli. Yang ketiga, modelnya netral, pengennya zero enemy, nggak pengen punya musuh. Padahal kalau motor, kendaraan bermotor kalau netral itu nggak jalan, ya. Kalau kendaraan bermotor itu netral nggak jalan, ya. Dan nggak ada yang namanya zero enemy, karena setiap kita mengambil satu keputusan, ya, maka pasti akan ada kemungkinannya. Kemungkinannya apa? Amalan itu Allah ridho atau setan nggak suka, atau setan suka Allah nggak ridho. Maka saya minta tunjukkan amalan apa yang kalau kita kerjakan Allah ridho, setan ngedukung. Ada nggak Bapak Ibu? Ada nggak Pak? Nggak ada. Ya. Maka kembali kepada tujuan kita dalam beramal ini, kita mau kejar apa? Ridhonya Allah apa? Menjadi temannya setan. Naudzubillah. Padahal Allah sudah ingatkan kita di surat Fatir ayat 6 itu. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya setan itu musuh kalian. Maka perlakukanlah dia sebagai musuh.
Ya, jangan sebagai teman, jangan sebagai sahabat, jangan sebagai konsultan, apalagi sebagai soulmate. Kenapa? Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena setan itu hanya akan mengajak pengikutnya masuk ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Waliyaudzubillah. Dan kalau dengar kata setan, Bu. Halo, Bu. Bu, kalau dengar kata setan, jangan lihat saya. Dengar kata setan itu jangan pikirannya itu ke makhluk. Genderuwo, kuntilanak. Bukan Bapak Ibu. Setan itu nama sifat. Makhluknya siapa? Minal jinnati wan nas. Terus setan mana yang lebih kuat pengaruhnya Pak? Setan dari jenis jin atau setan dari jenis manusia? Nah, setan dari jenis manusia. Di Ramadan ini diikat, tapi kalau setan dari jenis manusia itu bisa kita lihat misalnya. Di tengah hari bolong itu ya, misalnya contoh loh Pak. Ya, di warteg itu banyak setannya itu. Ya, yang kakinya ada tapi kepalanya. Nah, itu hati-hati yang punya motor segera diservis. Khawatir maunya belok melulu begitu Bapak Ibu. Nah, yang keempat, sekedar jadi supporter. Sikapnya cuma sekedar jadi supporter. Jadi pendukung doang. Ada taklim didukung. Ya, butuh apa? Konsumsi oke. Transportasi disediakan. Tapi giliran hadir acaranya nggak mau dia. Maka kita harus jadi yang kelima Pak. Apa jadi yang kelima itu? Jadi soek, jadi detonator. Jadi detonator itu kalau bahasanya Rasul jadi generasi guroba. Generasi yang asing. Siapa generasi yang asing itu? Ya, generasi yang bukan hanya jadi agent of change, tapi jadi direct of change. Yang indikatornya alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Generasi yang bukan hanya baik, tapi memperbaiki dikala masyarakatnya sudah rusak. Dan untuk bisa seperti itu, tidak lain dan tidak bukan menjadi generasi robbani itu surat 3 ayat 79. Indikatornya bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Menjadi manusia pembelajar. Ya, mengajarkan Al-Quran dan mempelajarinya. Nggak pernah berhenti. Nah, maka Ramadan ini momen yang baik. Momen bagi kita kembali kepada Al-Quran. Mari kita sama-sama mencoba mencintai Al-Quran dengan sering berinteraksi dengannya, mudah-mudahan kita menjadi ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari saya dhaif. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa kum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.